Jumlah pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat bertambah. Seorang buruh ditangkap karena mencuri laptop untuk anak belajar online. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Jumlah pasien COVID-19 di Tulang Bawang Barat meningkat. Seluruh pasien telah diisolasi di rumah sakit daerah setempat. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Jumlah kasus positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat bertambah. 3 warga kini dinyatakan positif terinfeksi corona dan harus diisolasi di rumah sakit daerah setempat. Warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat bertambah 3. Ketiga pasien baru dinyatakan positif ini yakni DS 42 tahun, WA 18 tahun, serta wanita berinisial TW 26 tahun. Kini mereka sudah diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat bersama seorang rekannya, Eka. Eka sudah lebih dahulu dinyatakan positif COVID-19. Mereka adalah warga Kecamatan Lambu Kibang dan Waikinaga. Pasien atau sampel pasien yang kita kirim itu satu sampel atas nama Nyonya SK itu dinyatakan hasilnya negatif. Kemudian pasien 07 atas nama Eka, inisial Eka itu masih positif. Kemudian 3 pasien yang reaktif rapid test itu 3-tiganya terkonfirmasi positif COVID semua. Artinya saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bawang Barat merawat 4 orang pasien positif terkonfirmasi COVID-19. Pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat merupakan klaster Jakarta yang pulang bersama menaiki travel. SK positif corona pulang menaiki travel, maka terjadi penularan ke seluruh penumpang dan sopir. Dinas Kesehatan kini masih terus melakukan tracing guna memutus tali rantai penularan COVID-19. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. 1 pasien COVID-19 di Tulang Bawang Barat yang dinyatakan negatif telah dikembalikan ke keluarga. Pasien diminta untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat menyatakan 1 pasien COVID-19 berinisial SK dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19. SK telah kembali ke rumah dan menjalani isolasi mandiri. Pasien yang sudah dinyatakan negatif hasilnya ini kita pulangkan ke keluarganya di Kecamatan Lambu Kibang, tepatnya di Tiuh, Kibang Yakti Jaya. Jadi OTG keseluruhan dari 2 pasien sebenarnya ya, pasien pertama dan pasien 05 dan 06 itu ada 30 UTG. Jadi 30 orang ini kita rapid test dengan hasil non reaktif, sehingga mereka kita minta untuk isolasi mandiri. Setelah 14 hari akan kita rapid test lagi. Hingga kini ada 4 pasien yang diisolasi di RSUD setempat untuk menjalani penyembuhan COVID-19. Pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat merupakan klaster Jakarta yang pulang bersama menaiki travel. SK positif corona pulang menaiki travel, maka terjadi penularan ke seluruh penumpang dan sopir. Dinas Kesehatan kini masih terus melakukan tracing guna memutus tali rantai penularan COVID-19. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat telah berkoordinasi dengan Camat Lambu Kibang untuk menekan penyebaran corona. Berbagai langkah telah dilakukan termasuk mengaktifkan kembali gugus tugas di Tiuh.
Dinas Kesehatan telah koordinasi dengan Camat Lambukibang saat mengetahui adanya warga setempat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Koordinasi meliputi penyemprotan disinfektan serta memperketat keluar masuk warga yang dari luar daerah. Kemarin kita Dinas Kesehatan sudah koordinasi juga dengan Camat Lambukibang bahwa langkah-langkah pasca penetapan warganya sebagai pasien terkonfirmasi positif agar segera dilakukan disinfektan. Jadi penyemprotan disinfektan di rumah pasien itu dan keluarga sekitarnya. Kemudian informasi juga dari Pak Camat bahwa mulai kemarin pada waktu penetapan pasien positif itu mereka mulai mengaktifkan lagi gugus tugas baik yang ada di kecamatan maupun yang ada di tiuh-tiuh, termasuk memperketat keluar masuknya warga yang datang dari luar daerah. Untuk penanganan pasien COVID-19, Dinas Kesehatan tidak memiliki obat khusus untuk penanganan COVID-19. Pasien hanya diberikan suplemen vitamin dan mengontrol gizi makanan pasien. Saat ini seluruh pasien dengan kondisi baik. Dinas Kesehatan meyakini para pasien segera sembuh, mengingat 4 pasien klaster Goa sebelumnya dapat disembuhkan. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kelonggaran ini diberikan setelah dicabutnya maklumat Kapolri tentang kepatuhan penanganan penyebaran virus corona. Kabupaten Lampung Utara kini masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19. Meski demikian, Pemkab setempat memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Salah satunya menggelar kegiatan resepsi. Kelonggaran itu dikeluarkan setelah dicabutnya maklumat Kapolri tentang kepatuhan penanganan penyebaran virus corona. Pemkab menilai kehidupan masyarakat sudah kembali seperti biasa. Semua kegiatan bisa dilaksanakan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Warga yang ingin menggelar kegiatan resepsi dan melibatkan orang banyak memberikan pemberitahuan ke polisi. Namun sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas karena rekomendasi itu nantinya dijadikan acuan untuk pemberitahuan ke kepolisian. Karena dicabutnya maklumat Kapolri, berarti yang sebelumnya kita dilarang, ini sudah bisa dilaksanakan. Semua kegiatan bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan kemudian warga yang ingin melakukan kegiatan, hajat, pernikahan, dan lain sebagainya, ini kan perlu pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dan untuk melaksanakan satu kegiatan kalau melibatkan orang banyak dan ada kegiatan hiburan, maka harus juga mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Berdasarkan data COVID-19 Provinsi Lampung, jumlah kasus positif di Lampung Utara mencapai 15 kasus. 10 diantaranya dinyatakan sembuh, 5 orang masih dirawat dan 1 meninggal dunia. Upaya pendisiplinan kesehatan terus dilakukan oleh Pemkab setempat. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang buruh ditangkap karena mencuri laptop untuk anak belajar online. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang buruh serabutan di Bandar Lampung ditangkap polisi karena mencuri 1 laptop di sebuah kamar kos. Tersangka berdalih nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk membeli laptop anaknya yang akan belajar online. Tersangka ditangkap aparat Polsek Daton usai mencuri 1 unit laptop di kamar kos di Jalan M. Nur, Kelurahan Sepang Jaya. Penangkapan HS berdasarkan laporan korban Dedi Hardiansyah.
Saat diperiksa di Mapolsek, buruh serabutan ini berdalih nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk membelikan anaknya laptop. Laptop tersebut akan digunakan untuk pembelajaran online. Online dipakai gitu. Iya, dipakai. Bukan dijual lagi, bukan. Buat sekolah online anaknya? Iya. Anak kelas berapa, Pak? Pendaftaran SMP 1. Pendaftar SMP. Iya. Dari pemeriksaan terungkap jika pencurian dilakukan seorang diri. Tersangka masuk ke kamar kos dengan cara merusak gembok pintu kamar. Mirisnya, kejahatan yang dilakukan tersangka dilatar belakangi faktor ekonomi karena tidak memiliki biaya membelikan perlengkapan sekolah anaknya. Baru dia ambil barang ini laptop sekolah. Untuk hasil pemeriksaan sendiri, ini baru pertama kali atau seperti apa? Pengakuan yang bersangkutan memang baru pertama kali. Yang bersangkutan pertama kali. Terus niatnya itu untuk anaknya sekolah, karena anaknya ini mau sekolah. Jadi memang faktor ekonomi lah. Akibat perbuatannya, HR kini harus mendekam di balik sel Mapolsek Kedaton Bandar Lampung. Polisi bakal menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian serta terancam pidana selama 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, di Lampung Tengah masih banyak pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak dan terbengkalai. Salah satunya adalah jembatan Waikapuan yang dibangun dari batang pohon kelapa. Padahal jembatan ini merupakan salah satu jalur utama penghubung antar Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Anak Ratu Aji. Jembatan Waikapuan sudah rusak selama 3 tahun. Tapi belum juga terlihat akan diperbaiki Pemkab Lampung Tengah. Masyarakat Anak Tuha dan Anak Ratu Aji secara swadaya memperbaiki jembatan dengan pohon kelapa. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Singa Ersa Awangga miris melihat keadaan jembatan Waikapuan. Jembatan ini berbahaya jika dilalui kendaraan karena sangat licin. Apalagi di lokasi tersebut tidak ada lampu penerangan jalan sehingga rawan kecelakaan. Setelah saya pernah cek ke ULP, daftar-daftar jembatan yang dibatalkan akibat dari COVID, salah satu di antaranya adalah jembatan Payung Batu di tengah sawah tersebut. Nah, itu ditunda mengingat adanya COVID-19 ini. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Saya ke depan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD membawa harapan bagi warga di 2 dusun di Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD membawa secercah harapan bagi warga Dusun Merit dan Sumbersari, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Impian selama 30 tahun untuk memiliki jalan penghubung antara kedua dusun akhirnya terwujud. Dan pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dusun Merut, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, terletak di pinggir jalan lintas Sumatera. Hampir sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Begitu lancarnya hasil pertanian di desa tersebut, membuat perputaran ekonomi cukup stabil.
Kemajuan yang dialami dusun ini tidak lepas dari program Jalan Tol Trans Sumatera. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera membawa dampak signifikan bagi perekonomian setempat. Namun, siapa sangka selama 30 tahun lebih masih ada impian warga yang tertunda. Jalan penghubung antara Dusun Merut Desa Hatta dan Dusun Sumbersari Desa Kelawi belum terrealisasi. Padahal, akses jalan penghubung ini sangat penting untuk menghubungkan warga di dua desa. Akses jalan pun dibuka. TNI bersama warga yang bahu-membahu bergotong royong mulai membuka akses jalan. Dengan menggunakan alat berat, akses jalan pun tembus dikerjakan. Seluruh personel Kodim 0421 Lampung Selatan dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan. Tidak hanya jalan penghubung, jembatan, gorong-gorong, drainase juga dikerjakan. Diharapkan aktivitas masyarakat di dua dusun tersebut berjalan dengan baik. Selain dapat memicu perkembangan perekonomian dan pelayanan kesehatan, juga dapat memicu perkembangan pariwisata. Meskipun jalan tersebut bukan akses utama, setidaknya mampu menambah semangat warga untuk memajukan daerahnya. Jalan ini awalnya hanya merupakan jalan setapak, hanya dilewati oleh kendaraan roda 2 dan jalan kaki. Tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Ini sudah kurang lebih 30 tahun. Jadi sebenarnya sudah ada jalan antara desa Hatta dan Kelawi, sudah ada jalan, cuma terputus di sektor ini. Ini ada kurang lebih 1,1 km. Masih berupa jalan setapak, jalan yang hanya bisa dilewati oleh roda 2 dan pejalan kaki. Nah, lewat program inilah kita menyambung dua akses yang tadi terputus. Jembatan, kita membuka akses jalan kurang lebih 1,1 km. Kemudian di dalam akses jalan itu ada dua jembatan yang harus kita bangun, panjang 5, lebar 4, dan jembatan kedua panjang 4, lebar 4. Kemudian kita juga membangun 4 gorong-gorong untuk sebagai saluran air, dan kita membuat parit sepanjang jalan yang kita buka tadi, kurang lebih 1,1 km. Jadi pemilihan daerah ini tentunya merupakan aspirasi dari masyarakat setempat. Daerah ini kalau kita lihat sepintas memang merupakan daerah yang boleh dibilang daerah tertinggal dibanding daerah-daerah yang lain secara ekonomi, sehingga diharapkan dengan adanya pembukaan akses jalan ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup mereka. Hasil pembangunan dirasakan warga melalui program TMMD ke-108 Kodim 0421 Lampung Selatan. Pembangunan jembatan dan jalan di Desa Hatta dan Kelawi sangat menguntungkan warga yang memang membutuhkan jalan. Sana. Mau kemana? Mau kemana ini? Mau ke kebun. Ke kebun. Kebun. Gimana aksesnya? Udah tembus ya? Tembus sudah. Gimana Mas dengan adanya akses sudah terbuka gini? Dirasakan bagi petani warga sendiri di sini? Enak kan lah. Kayak enak udah jalannya. Cepet nggak? Cepet lah, kayak cepet. Sebelumnya dibuka seperti apa kondisi jalan? Cuman jalan setapak. Jalan setapak ya? Iya. Terus kalau hujan itu susah ya Bang? Susah. Kadang-kadang nggak bisa lewat hujan mah. Biasanya kalau jalan setapak itu masih tetap pakai motor? Iya, pakai motor masih tetap. Tapi sulit ya? Agak sulit gitulah. Gimana ucapannya sama anggota TNI ini? Udah buka jalan ini? Ya, terima kasih banyak lah. Buat Pak TNI ya? Buat Pak. Pembangunan proyek jalan tetap mengedepankan protokol kesehatan, kepatuhan agar penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Selain membuka akses jalan, program TMMD Kodim 0421 Lampung Selatan juga membagikan sejumlah sembako dan alat kesehatan serta sarana olahraga kepada warga. Respon serta dukungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung program TMMD Kodim 0421 Lampung Selatan juga berdatangan. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Lampung Selatan akan membangun badan jalan dengan sistem cor beton. Proses pembangunan selama 1 bulan selesai tepat waktu. Ini kan yang sudah 30 tahun lebih, jalan antara Kelawi dan Hatta ini tidak ada jalan akses tembus.
alhamdulillahnya jalan setapak ini alhamdulillah dengan kita pemerintah daerah dengan bekerjasama dengan TNI, TMMD untuk membuka akses jalan tersebut. Ini yang bisa dirasakan masyarakat adalah nanti anak-anak kita dan hasil-hasil dari pertanian masyarakat antara Hatta dan Kelawi itu sendiri. TMMD yang ke-108 tidak hanya menyasar pembangunan jalan. TNI juga melakukan berbagai terobosan, diantaranya bedah rumah dan juga membangun sarana rumah ibadah seperti masjid dan musola. Anggota TNI dan masyarakat bergotong royong memperbaiki rumah Maulah agar lebih layak huni. Maulah tinggal bersama anaknya. Saat turun hujan, atap rumah bocor dan dinding yang terbuat dari geribik juga tidak mampu menahan air hujan. Kondisi ini sangat mengganggu saat beristirahat. Setelah ditinggalkan oleh sang suami untuk selama-lamanya, Maulah mengaku sangat kesulitan. Sebagai buruh cuci baju, ia hanya dibayar dengan upah sebesar Rp20.000 per hari. Penghasilan tersebut tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk hidup bersama seorang anaknya yang saat ini bersekolah di bangku SMA. Kondisinya tiap malam kehujanan terus, nggak bisa tidur. Tuh. Terus ya pokoknya gitulah, nggak bisa tidur terus tiap malam kalau hujan itu. Takut juga gitu. Ibu di sini tinggal sama siapa? Ini anakku ini. Iya. Suaminya udah nggak ada, udah 4 tahun suami. Ibu hari-hari kerjanya Sehari-hari saya kerja nyuci gosok. Setengah hari hasil penghasilan saya 20.000. Udah ada 2 tahun. Sambil dagang di rumah ya dikit-dikit. Dengan adanya pembangunan atau rehab dari TNI ini, bagaimana perasaan Ibu? Itu perasaannya bahagia sekali, udah nggak kehujanan. Saya berterima kasih sekali sama Bapak TNI, masyarakat. Maulah bersyukur kini rumahnya sudah selesai diperbaiki oleh anggota TNI dalam program TMMD ke-108 Kodim 0421 Lampung Selatan. Tidak hanya Maulah, aktivitas warga kedua dusun Sumbersari dan dusun Merut juga semakin baik dengan dibangunnya akses jalan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.